yang terhormat kepada Ibu sebagai praktik baik budaya positif. Yang pertama, pembukaan oleh kepala sekolah kepada Bapak Muji Darito, kami persilakan. Assalamualaikum. Ibu Herdinawati SPD selaku guru penggerak yang sempat hadir pada kesempatan pagi hari ini yang kami hormati, Ibu Hestin Parlina selaku calon guru penggerak yang pada saat ini sedang melakukan kegiatan yang kami hormati, Bapak, Ibu, seluruh Dewan Guru SD 115 Kaur yang kami hormati. Yang pertama, marilah kita senantiasa manjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas dan sekaligus sholawat beriring salam marilah senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita, mengantarkan kita dari alam jahiliyah, alam yang tidak ada aturan, menuju ke alam yang penuh dengan keimanan dan keislaman. Ibu SD selaku calon guru penggerak yang kami hormati, dan seluruh rekan-rekan Dewan Guru, pada kesempatan ini sebelum kami memberikan arahan, kami selaku kepala sekolah SD 115 Kaur mengucapkan terima kasih dan sekaligus aspirasi yang luar biasa karena sudah mau berbagi praktek kebaikan buat SD kita. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat bukan hanya pada diri kita, pendidiknya saja, tetapi sesuai dengan tujuan kita, bahwasanya apa yang kita lakukan pada hari ini membawa dampak baik kepada peserta dan anak didik kita, khususnya di SD 115 Kaur ini. Kemudian perlu kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan Dewan Guru bahwasanya memang benar pendidikan itu selalu berkembang, pendidikan itu selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Artinya apapun yang kita ikuti nanti tentunya nanti dapat diberikan kepada anak didik kita, sehingga walaupun sekolah kita ini ada di pucuk atau di atas, tetapi pendidikannya tetap mengikuti perkembangan zaman seperti yang telah diamanatkan dan diinstruksikan oleh pemerintah, khususnya di adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mengajak dan terkhusus kepada Ibu SD supaya jangan canggung, jangan ragu, jangan istilahnya itu merasa walaupun hal itu kecil dan sederhana tidak disampaikan kepada kawan-kawan yang lainnya. Nah, mungkin bagi guru penggerak ini adalah hal yang sederhana, tetapi bagi kami ini adalah hal yang baru. Jadi kami kira kegiatan ini silahkan dilanjutkan dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diprogramkan dan direncanakan. Pada hari ini adalah berbagi tentang praktek baik, karena berbagi praktek baik itu kami lihat ini sangat penting dalam pengisian PMM dan lain sebagainya, ada kaitannya ini di sini, khususnya di dalam kita belajar praktek di dalam kelas kita masing-masing. Kami kira itu Ibu, karena waktunya silahkan segala sesuatunya nanti diberikan sesuai dengan yang telah direncanakan oleh guru penggerak atau calon guru penggerak. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah atas pengarahannya. Selanjutnya kegiatan inti yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Edwin Parlina. Waktu dan tempat kami persilakan. Pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah pada siang ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti acara kegiatan ini. Kemudian yang kedua, salawat serta salam intinya kita satukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, langsung aja kita ke kegiatan ini, yaitu saya akan berpraktik baik, ya, berbagi praktik baik dengan rekan-rekan guru atau teman sejawat yang ada di SD 115 tahun, di mana saya akan mengimbaskan atau mengimplementasikan apa yang sudah saya pelajari di kegiatan guru. Kaitannya dengan dunia berkualitas, yaitu murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Itu kalau posisi kontrol guru. Yang kelima sebagai manajer. Kemudian yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, ya. Jadi nilai yang tersirat dan tersurat kemudian lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi terlepas dari bermacam-macam perbedaan. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Kemudian daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna, kemudian murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya dari. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang juga kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi sesuai dengan tadi, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang atau keyakinan sekolah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya, menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak. Kenapa? Kalau tidak terlalu banyak, siswa akan mudah untuk mengingatnya. Kemudian dan mudah pula dipahami oleh semua warga kelas.
di lingkungan tersebut atau di lingkungan sekolah kita. Kemudian semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curang pendapat. Nah, yang selanjutnya yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Baru kalau langkah-langkah tersebut sudah semua akan didapatkan yaitu kesepakatan keyakinan kelas. Nah, ini contoh dari keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Untung Papa minum. Kemudian setiap anggota kelas Ganti ko dai. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ini contoh keyakinan kelas 1. Tahap yang pertama, ya, poin pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Artinya apa? Bahwa semua kelas 1 ketika masuk waktunya belajar maka harus belajar semua. Kemudian yang kedua, poin kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Jadi diharapkan semua anak-anak di kelas dalam belajar itu harus senang. Bagaimana caranya supaya kelas itu menjadi tempat proses pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Artinya apa? Dari kesepakatan itu semua anggota kelas itu harus melakukan tugas, tidak ada yang tidak melakukan tugas. Kemudian kesepakatan yang berikutnya adalah anggota kelas perlu saling menghargai. Kemudian setiap perlu rasa aman. Ini HP kita, ini HP ibu ini. Harus merasa aman. Ini HP ada, ini HP ibu ini, HP ibu ini. Kemudian ada contoh kesepakatan kelas tinggi yaitu kelas 5 ya. Yang pertama kesepakatan yang dibuat yaitu selalu bersikap positif. Nah, ketika belajar di kelas maka anak-anak itu harus bersikap positif. Tidak boleh kebalikannya yaitu bersikap negatif. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik. Ya. Senantiasa berusaha menjadi diri yang terbaik. Kemudian keyakinan berikutnya percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi kita anak-anak kelas itu untuk menghargai orang lain dan juga menghargai barang miliknya sendiri. Kemudian
yang sudah menjadi tugasnya harus punya komitmen dilaksanakan tugas tersebut ya. Kemudian untuk kesepakatan berikutnya yaitu senantiasa membantu, jadi saling membantu, tidak boleh cuek atau tidak peduli dengan yang lain. Itu contoh keyakinan kelas. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke segitiga restitusi. Di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan tahap terakhir yaitu yang terakhir, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan ya. Nah itu segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilitaskan identitas ya. Nah menstabilitaskan identitas ini bertujuan atau mempunyai tujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, cara mengatakan kalimat-kalimat itu seperti lanjut. Posisi kontrol restitusi yang kelima yaitu guru sebagai manajer. Nah, guru sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Guru bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Atau kalau kamu memperbaikinya, kamu mau memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Itu ya kata-kata dari guru sebagai posisi manajer. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya akan menguatkan watak atau karakter, sehingga murid bisa mengambil keyakinan atau kesimpulan bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Saya akan memperbaiki masalah ini dengan baik. Dampak pada murid. Kualitas dengan dunia, hubungannya kualitas, kaitannya dengan kualitas dunia berkualitas yaitu lanjut. Posisi kontrol restitusi yang kelima yaitu guru sebagai manajer. Nah, guru sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Guru bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Atau kalau kamu memperbaikinya, kamu mau memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Itu ya kata-kata dari guru sebagai posisi manajer. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya akan menguatkan watak atau karakter, sehingga murid bisa mengambil keyakinan atau kesimpulan
Bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan baik. Dampak pada murid. Kualitas dengan dunia, hubungannya kualitas, kaitannya dengan kualitas dunia berkualitas, yaitu lanjut, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup, atau istilahnya adalah survival. Ada 5 macam ya. Yang pertama tadi kebutuhan bertahan hidup, kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kemudian yang ketiga penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kemudian yang keempat kebebasan kebutuhan akan pilihan, dan yang kelima adalah kesenangan atau kebutuhan akan kesenangan. Yang pertama, kemudian 5 posisi kontrol restitusi. 1, sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat itu sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Ada 5 posisi kontrol restitusi kita sebagai guru. Nah, nanti di akhir kita bisa kita sebagai guru itu ada di posisi yang seperti apa. Yang pertama, posisi kontrol restitusi yang pertama yaitu penghukum. Guru berbuat. Nah, dalam guru berbuat, pada posisi penghukum ini biasanya ada menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Kadang guru itu marah-marah kepada siswa ya, dengan tindakan menghardik, kemudian dengan menunjuk atau menyakiti siswa ataupun menyindir. Kemudian kalau guru dalam berkata ya, guru dalam berkata bisa contohnya, kalau kamu tidak melakukannya saya akan, dan sebagainya, atau saya akan memberi hukuman kepadamu, atau saya akan seperti ini seperti itu perkataan yang diucapkan oleh guru kalau guru itu sebagai penghukum. Kemudian hasilnya apa? Ya, hasilnya siswa akan memberontak, ya, akan menjadi siswa yang pendendam, dan bisa jadi dia akan menyalahkan orang lain. Nah, sering kita dapat dalam praktek kita sehari-hari atau dalam tugas kita, kalau siswa itu sering kena marah, dihardik, disakiti, atau ditunjuk-tunjuk dengan kata-kata yang istilahnya kurang sopan, nah hasilnya anak itu akan memberontak. Dia juga akan menyimpan dendam, dan kadang-kadang dia akan melemparkan kesalahan kepada teman yang lain, atau akan menyalahkan orang lain. Nah, bisa akhirnya murid itu mengambil kesimpulan atau keyakinan sehingga menimbulkan tekad, yaitu saya tidak peduli. Ya. Mau dinasehati, mau dibilangin, akhirnya dia sudah tidak peduli, masa bodoh. Dampaknya pada murid apa? Dia akan mengulangi kesalahan itu berulang kali atau berkali-kali. Dia tidak merasa bersalah atau menyadari kesalahannya, tetapi dia justru akan mengambil tindakan mengulangi kesalahan yang sama. Karena apa? Merasa dia menyimpan dendam, dia bisa memberontak. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas apa? Murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Akhirnya apa?
kalau bahasa kita, bahasa Jawa, guru dieleh nih. Akhirnya guru tidak dihiraukan lagi, ya. Guru tidak nggak dianggap lagi. Itu posisi yang pertama tadi, yaitu sebagai penghukum. Kemudian posisi yang kedua, yaitu pembuat merasa bersalah, ya. Membuat merasa bersalah. Nah, apa biasanya perbuatan guru atau yang dilakukan oleh guru? Yang pertama, dia berceramah, menunjukkan atau kekecewaan mendalam, diceramahi terus, kemudian ditunjukkan ini itu, akhirnya timbul kekecewaan, bahkan bisa mendalam atau membekas, atau dengan kata-kata, kamu sudah mengecewakan ibu bapak nak, kamu sudah membuat ibu kecewa. Hasilnya apa? Menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kemudian murid berkata, maafkan saya. Jadi akhirnya murid ini akan menyangkal, atau dia akan berbohong, atau bahkan dia akan menyembunyikan, sehingga ujung-ujungnya meminta maaf. Nah, dampak pada murid apa? Dia akan merasa rendah diri, ya, merasa gagal dan tidak berharga. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas apa? Yaitu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Itu ya, kalau posisi pada pembuat merasa bersalah. Nah, untuk posisi berikutnya yaitu sebagai teman. Ya, sebagai teman. Di mana guru sebagai teman? Nah, biasanya apa perbuatannya? Membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ya, kita melakukan atau keyakinan sekolah, ya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya, menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak. Kenapa? Kalau tidak terlalu banyak, siswa akan mudah untuk mengingatnya. Kemudian dan mudah pula dipahami oleh semua warga kelas. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut atau di lingkungan sekolah kita. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, yang selanjutnya yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Baru kalau langkah-langkah tersebut sudah semua akan didapatkan, yaitu kesepakatan keyakinan kelas. Lanjut. Nah, ini contoh dari keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Untung Papa minum. Kemudian setiap anggota kelas Ganti ko dah. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ini contoh keyakinan kelas 1.
bagaimana caranya supaya kelas itu menjadi tempat proses pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Artinya apa? Dari kesepakatan itu semua anggota kelas itu harus melakukan tugas, tidak ada yang tidak melakukan tugas. Kemudian kesepakatan yang berikutnya adalah anggota kelas perlu saling menghargai. Kemudian setiap perlu merasa aman. Ini HP kita, ini HP ibu ini. Harus merasa aman. Ini HP ada, ini HP ibu ini, HP ibu ini. Kemudian ada contoh kesepakatan kelas tinggi, yaitu kelas 5 ya. Yang pertama kesepakatan yang dibuat yaitu selalu bersikap positif. Nah, ketika belajar di kelas, maka anak-anak itu harus bersikap positif. Tidak boleh kebalikannya, yaitu bersikap negatif. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik. Senantiasa berusaha menjadi diri yang terbaik. Kemudian keyakinan berikutnya, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi kita anak-anak ikhlas itu untuk menghargai orang lain dan juga menghargai barang miliknya sendiri. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Apa yang sudah menjadi tugasnya harus punya komitmen dilaksanakan tugas tersebut. Kemudian untuk kesepakatan berikutnya yaitu senantiasa membantu. Jadi saling membantu, tidak boleh cuek atau tidak peduli dengan yang lain. Itu contoh keyakinan kelas. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke segitiga restitusi. Di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan tahap terakhir yaitu yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan ya. Nah, itu segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilitaskan identitas ya. Nah, menstabilitaskan identitas ini bertujuan atau mempunyai tujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, cara mengatakan kalimat-kalimat itu seperti lanjut, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup atau istilahnya adalah survival. Ada 5 macam ya. Yang pertama tadi kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian yang keempat kebebasan kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima adalah kesenangan atau kebutuhan akan kesenangan. Yang pertama kemudian 5 posisi kontrol restitusi. 1 sebagai penghukum. Kemudian yang kedua membuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Keempat itu sebagai pemantau.
dan kelima sebagai manajer. Ada 5 posisi kontrol restitusi kita sebagai guru. Nah, nanti di akhir kita bisa kita sebagai guru itu ada di posisi yang seperti apa. Yang pertama, posisi kontrol restitusi yang pertama yaitu penghukum. Guru berbuat. Nah, dalam guru berbuat pada posisi penghukum ini biasanya ada menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Kadang guru itu marah-marah kepada siswa ya, dengan tindakan menghardik, kemudian dengan menunjuk atau menyakiti siswa ataupun menyindir. Kemudian kalau guru dalam berkata ya, guru dalam berkata bisa contohnya, kalau kamu tidak melakukannya saya akan dan sebagainya, atau saya akan memberi hukuman kepadamu, atau saya akan seperti ini seperti itu perkataan yang diucapkan oleh guru kalau guru itu sebagai penghukum. Kemudian hasilnya apa ya? Hasilnya siswa akan memberontak ya, akan menjadi siswa yang pendendam, dan bisa jadi dia akan menyalahkan orang lain. Nah, sering kita dapat dalam praktek kita sehari-hari atau dalam tugas kita, kalau siswa itu sering kena marah, dihakimi, disakiti, atau ditunjuk-tunjuk dengan kata-kata yang istilahnya kurang sopan. Nah, hasilnya anak itu akan memberontak. Dia juga akan menyimpan dendam. Dan kadang-kadang dia akan melemparkan kesalahan kepada teman yang lain atau akan menyalahkan orang lain. Nah, bisa akhirnya murid itu mengambil kesimpulan atau keyakinan sehingga menimbulkan tekad, yaitu saya tidak peduli ya. Mau dinasehati, mau dibilangin, akhirnya dia sudah tidak peduli, masa bodoh. Dampaknya pada murid apa? Dia akan mengulangi kesalahan itu berulang kali atau berkali-kali. Dia tidak merasa bersalah atau menyadari kesalahannya, tetapi dia justru akan mengambil tindakan mengulangi kesalahan yang sama. Karena apa? Merasa dia menyimpan dendam, dia bisa memberontak. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas apa? Murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Akhirnya apa? Kalau bahasa kita, bahasa Jawa, guru dieleh nih. Akhirnya guru tidak dihiraukan lagi, ya. Guru tidak nggak dianggap lagi. Itu posisi yang pertama tadi, yaitu sebagai penghukum. Kemudian posisi yang kedua, yaitu pembuat merasa bersalah, ya. Membuat merasa bersalah. Nah, apa biasanya perbuatan guru atau yang dilakukan oleh guru? Yang pertama, dia berceramah, menunjukkan atau kekecewaan mendalam, diceramahi terus, kemudian ditunjukkan ini itu, akhirnya timbul kekecewaan, bahkan bisa mendalam atau membekas. Atau dengan kata-kata, kamu sudah mengecewakan ibu bapak nak, kamu sudah membuat ibu kecewa. Hasilnya apa? Menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kemudian murid berkata, maafkan saya. Jadi akhirnya murid ini akan menyangkal, atau dia akan berbohong, atau bahkan dia akan menyembunyikan, sehingga ujung-ujungnya meminta maaf.
Nah, dampak pada murid apa? Dia akan merasa rendah diri, ya, merasa gagal dan tidak berharga. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas apa? Yaitu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Itu ya. Kalau posisi pada pembuat merasa bersalah. Nah, untuk posisi berikutnya yaitu sebagai teman. Ya, sebagai teman. Di mana guru sebagai teman? Nah, biasanya apa perbuatannya? Membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ya, kita melakukan berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi dan seterusnya. Itu maksudnya ya. Kemudian bisa juga dengan kata-kata tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi wajar kalau kamu melakukan kesalahan. Tetapi dan selanjutnya ya, bisa juga dengan kalimat saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, tapi dengan kesalahan itu kalau sudah menyadari kita harus bagaimana dan seterusnya ya. Kalau sudah mengetahui melakukan kesalahan, kita bisa menyelesaikan langkah berikutnya atau mengambil solusinya. Kemudian bisa juga Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Jadi kalau dikatakan Itu anunya. kita tidak mencari kesalahan anak, tidak mencari-cari kesalahan anak, tapi kita memberikan nasihat atau mencarikan solusi penyelesaiannya. Kemudian bisa juga ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Kamu berhak merasa begitu nak. Kalau ibu di posisi itu pun bisa. Atau kalau bapak berada di posisi kamu, bapak juga pasti marah. Bisa ya. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Itu ya. Lanjut untuk yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Kalau pada kasus yang pertama tadi, guru bisa mengidentifikasikan kesalahan. Ya. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Contoh pertanyaannya, contohnya ya, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih dari ini, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanya ke anak, tahu nggak kalau anak itu salah? Misalkan ditanya sama gurunya, kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan itu salah? Nah, dia salah karena ini dan seterusnya. Ya. Kemudian apa anak ini melakukan itu pasti punya alasan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang paling penting buatmu. Jadi anak itu mengambil tindakan seperti itu atau melakukan itu karena dia punya alasan tersendiri. Kemudian bisa juga kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Atau kita bisa memberikan sikap yang baru atau sikap yang lebih baik itu seperti apa, sehingga anak ini mengetahui ya, memahami alasan dibalik tindakan tersebut. Kita sebagai guru bisa memahami alasan dibalik tindakan murid tersebut yang melakukan sesuatu masalah. Lanjut. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah kita bisa
menstabilitaskan, ya, menstabilkan, kita bisa memvalidasikan, dan selanjutnya kita menanyakan keyakinan. Nah, tujuannya yaitu untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid tadi. Teori kontrol yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu langkah yang pertama tadi, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada restitusi yang kedua tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Gitu ya. Setelah anak mengetahui identitasnya apa, ya, kesalahannya apa, kemudian sudah mengetahui tingkah laku yang salah itu seperti apa, maka akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, atau kita kembalikan pada keyakinan sekolah, ya. Nah, contohnya, contoh pertanyaan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, ya. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, kita kembalikan lagi pada keyakinan sekolah tadi, ya. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, itu ya, dari pertanyaan-pertanyaan itu maka nanti akan didapat, ya, nilai-nilai yang dia percaya dan akan menjadi orang yang diinginkan. Jadi orang yang seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi itu materi yang bisa sampaikan pada kegiatan saat ini. Kegiatan saya sebagai CPG, ya, mendiseminasikan atau mengimplementasikan apa yang sudah saya pelajari pada modul ini, mengimbaskan ke sekolah tempat saya mengajar. Demikian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab atas materi yang sudah saya sampaikan tadi. Ibu-ibu atau bapak ada yang mau ditanyakan, silahkan. Saya mau bertanya. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, ada yang saya ingin tanyakan. Bagaimana kalau kita menghukum anak di kelas, jadi hukuman apa yang harus kita lakukan yang sebaiknya? Terima kasih kepada Ibu Kusdiana yang sudah menyampaikan satu pertanyaan, yaitu hukuman apa yang akan kita kasihkan ketika anak melakukan kesalahan, Ibu, ya. Oke, akan saya coba jawab yang berkaitan dengan yang saya paparkan tadi. Jadi, kalaupun ada anak yang melakukan kesalahan di kelas, itu tidak boleh kita hukum, Ibu. Apapun bentuknya kesalahan anak, kita nggak boleh menghukum anak, baik itu hukuman fisik maupun hukuman kata-kata, ya. Itu nggak boleh, tapi kita kembalikan lagi pada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, dan kemudian setelah kita kembalikan pada keyakinan kelas, kita bisa menggunakan posisi 3
segitiga restitusi ya. Kita bisa menggunakan tindakan yaitu menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama tadi yaitu memberikan atau menstabilitaskan identitas. Jadi kita inikan dulu dengan permasalahan kesalahan apa yang anak itu lakukan. Kemudian setelah kita tahu kesalahan anak tersebut, baru kita memvalidasi tindakan seperti apa supaya anak ini menyadari apa kesalahannya dan dia bisa merubah sesuai dengan keyakinan kelas yang dipahami. Baru yang selanjutnya adalah menyatakan keyakinan. Kalau ketiga restitusi ini sudah kita laksanakan, maka anak nanti dia akan merasa tahu kesalahannya, dia akan menyadari kesalahannya dan bisa mencari solusi apa sebaiknya agar kesalahan itu tidak terulang kembali. Dia dikembalikan pada keyakinan yang sudah dibuat bersama. Nah, itu kira-kira jawaban dari saya, Ibu. Gimana menurut Ibu Kus? Belum. Terima kasih kepada Ibu Hesti Pariana yang sudah menjawab pertanyaan saya. Saya rasa dari jawaban Ibu Hesti Pariana tadi sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih dengan adanya sosialisasi, yaitu terutama masalah guru penggerak. Apa yang telah disampaikan oleh moderator kita tadi, yaitu Ibu Hesti Pariana SPD, itu merupakan tindak lanjut atau untuk kemajuan suatu sekolah. Dengan adanya yang telah dipaparkan oleh Ibu Hesti tadi, ya mudah-mudahan di dalam sekolah terutama yaitu sekolah SD 11 tahun ini akan semakin ada peningkatan. Terutama kalau saya tinjau daripada pemaparan tadi, masalah kedisiplinan. Jadi kedisiplinan itu ya memang awalnya kan bermula dari diri kita sendiri. Kalau kita belum disiplin, bagaimana kita akan mendisiplinkan orang lain? Nah, jadi mudah-mudahan ibaratnya kan dengan adanya pemaparan itu tadi, sedikit demi sedikit ibaratnya sekolah kita akan berubah. Nah, tapi kalau mau berubah total, saya rasa itu belum, tapi sedikit demi sedikit. Memang perjalanan itu demi sedikit itu akan merupakan perubahan yang sangat besar, yang sangat mempengaruhi daripada terutama teman sejawat, tergantu kepada siswanya, terus termasuk kepada lingkungan. Nah, jadi dengan adanya penjelasan tadi, ya mudah-mudahan sekolah kita akan lebih berubah daripada yang sebelumnya. Hanya itu sekedar tanggapan dari kami. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Memberi salam kepada guru. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kami bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Dengan adanya kesepakatan kelas, kami dapat belajar nilai-nilai positif yang membangun peserta didik yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.